Satoshi dan kawan-kawan melintasi hutan untuk bisa sampai ke kota berikutnya. Saat mereka menyusuri hutan tersebut, mereka melihat ada beberapa Pokemon yang sedang mengumpulkan beri. Terlepas dari jenis yang berbeda, Pokemon itu bekerja sama demi mengumpulkan makanan. Setelah meninggalkan Pokemon-Pokemon tersebut, mereka mendengar teriakan dan kembali lagi, hanya untuk melihat Ursaring yang telah mengambil beri. Satoshi dan Yurika menyuruh Ursaring untuk mengembalikan buah itu. Pada saat itu, ada sesuatu yang terbang dan mendarat di atas pohon. Pokemon misterius bertengger di atas pohon sambil berpose membentangkan sayapnya. Satoshi yang penasaran kemudian mengecek Pokédex-nya, akhirnya mengetahui bahwa Pokemon itu bernama Hawlucha. Hawlucha lalu melepaskan topengnya dan mengungkapkan identitasnya. Setelahnya Hawlucha menukik tajam ke arah bawah, dan berhasil menjatuhkan Ursaring. Namun Ursaring masih bisa bangkit dan berusaha membalas serangannya. Hawlucha menanggapi dengan mengkombo Karate Chop dan High Jump Kick, berhasil mengalahkan Ursaring. Satoshi dan kawan-kawan kagum dengan Pokemon yang pemberani itu, sebelum akhirnya Hawlucha terbang ke atas pohon dan bertengger lagi di atas sana. Seorang pria tiba-tiba muncul, mengungkapkan bahwa itu adalah pose kemenangan Hawlucha. Tapi saat dia kembali untuk menyerang Ursaring, Ursaring bangkit tepat pada waktunya dan menghindari serangannya. Para Pokemon juga telah mendapatkan beri lagi. Rupanya Ursaring masih kembali untuk membalaskan dendamnya, membawa batu besar untuk dihantamkan ke arah Hawlucha yang tergeletak di tanah. Satoshi bergerak maju untuk menghentikannya, dan Pikachu menggunakan Iron Tail untuk membelah batu dan jatuh menimpa kepala Ursaring, menyebabkan Pokemon itu akhirnya melarikan diri. Satoshi membantu Hawlucha berdiri, yang langsung pergi setelahnya. Satoshi yang sangat kagum dengan Pokemon tersebut, lalu menanyakan apakah dia bisa bertemu lagi dengan Hawlucha. Sesampainya di kabin, Kanazawa menjelaskan bahwa dirinya adalah penjaga hutan. Dia mengatakan hutan ini dihuni oleh banyak Pokemon tipe petarung. Sampai pada suatu hari, Hawlucha datang dan mengalahkan mereka semua, mendapatkan gelar sebagai juara hutan. Sampai saat ini, Hawlucha terus bertarung dengan Pokemon apapun yang mengganggu wilayahnya. Kanazawa bisa menunjukkan di mana Hawlucha biasanya bersantai, sehingga Satoshi pun meminta untuk diantarkan ke sana. Sementara itu, Ursaring mendatangi Pokemon-Pokemon yang pernah dikalahkan oleh Hawlucha, berniat untuk bekerja sama demi mengalahkan Pokemon juara hutan tersebut. Singkat cerita, Satoshi dan kawan-kawan tiba di depan air terjun. Hawlucha berdiri di puncak dan melompat ke bawahnya. Satoshi berlari menghampirinya, mengungkapkan keinginannya untuk berlatih bersamanya. Melihat niat baiknya itu, Hawlucha pun setuju untuk berlatih bersama Satoshi. Satoshi lalu memegang batang pohon, sedangkan Hawlucha akan kembali ke atas air terjun, dan melompat ke bawah untuk menghit targetnya. Namun meskipun sudah berlatih dengan sangat keras, sayangnya serangannya meleset terus. Satoshi menyuruh Hawlucha untuk meningkatkan kecepatan, tapi masih saja gagal. Satoshi kebingungan apakah ada cara agar Hawlucha bisa menguasai move baru tersebut. Meskipun masih belum sempurna, Hawlucha akhirnya berhasil melancarkan serangannya. Beberapa saat kemudian, Ursaring datang bersama dengan teman-temannya yang pernah dikalahkan oleh Hawlucha. Kanazawa mengatakan mereka pasti datang ke sini untuk membalaskan dendamnya pada Hawlucha. Bahkan dulunya Macem merupakan mantan juara hutan, yang kerap membantu para Pokemon untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sampai akhirnya Hawlucha datang untuk mengalahkannya dan merebut gelar juara hutan darinya. Kali ini dia datang lagi untuk mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Hawlucha menerima tantangan tersebut, dan meminta Macem untuk maju. Macem meminta teman-temannya untuk jangan ikut campur, karena ini adalah pertarungan demi memperebutkan gelar juara hutan. Pertarungan pun dimulai, di mana Macem berhasil mendaratkan Karate Chop, tapi Hawlucha segera membalas serangannya secara bertubi-tubi. Macem sama sekali tidak berkutik, tapi alih-alih menyerang, dia malah menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatannya, sehingga serangan Hawlucha sudah tidak berdampak lagi padanya. Tanpa diduga-duga, teman-temannya malah memukul Hawlucha, membuat Macem terkejut karena mereka telah melanggar janji untuk tidak ikut campur. Mereka memukuli Hawlucha sampai terkapar tak berdaya. Kemudian menyuruh Macem untuk segera menghabisi Hawlucha, agar dia bisa mendapatkan gelar juara hutan lagi. Ketika Satoshi berniat untuk menyelamatkan Hawlucha, Macem secara mengejutkan malah menyerang teman-temannya sendiri.
Macem kemudian pergi membawa teman-temannya yang pingsan tadi, dan berjanji akan bertarung 1 lawan 1 melawan Hawlucha di lain kesempatan. Satoshi dan kawan-kawan kagum dengan sifat Macem, sehingga tidak heran jikalau dia disebut sebagai juara hutan sebelumnya. Satoshi yang melihat Hawlucha memiliki hasrat yang besar untuk bertarung, maka dia pun langsung menantangnya bertarung dengan harapan Hawlucha mau ikut berpetualang bersamanya. Alih-alih menggunakan Pikachu, Satoshi memilih Froakie untuk menjadi lawan bertarung Hawlucha. Froakie melancarkan Water Pulse, yang mampu dihindari oleh Hawlucha. Froakie kemudian menggunakan Double Team demi menghindari serangan Hawlucha. Masih berusaha mendaratkan serangan, tapi Hawlucha akhirnya berhasil menjatuhkan Froakie ke dalam air. Dari dalam air tersebut, Froakie menggunakan Pound menghujani area dengan air. Setelahnya Hawlucha terbang tinggi ke udara dan menjatuhkan Froakie yang mencoba mengikutinya. Bertengger di atas pohon, Hawlucha kemudian menggunakan Flying Press, dan berputar menuju arah Froakie. Ketika kedua Pokemon saling membenturkan serangan, baik Froakie maupun Hawlucha telah tumbang tak sadarkan diri, sehingga pertarungan itu dinyatakan seri. Meski pertarungan berakhir imbang, Satoshi tetap menganggap dirinya kalah. Setelah meminta izin kepada penjaga hutan dan Macem, akhirnya Hawlucha pun setuju untuk menemani petualangan Satoshi, membiarkan dirinya ditangkap olehnya. Satoshi berjanji akan merawat Pokemonnya dengan sangat baik, dan melanjutkan perjalanan lagi. Satoshi dan kawan-kawan tiba di tebing Kalos, area yang dipenuhi dengan bebatuan, dan juga sebuah cagar alam yang pembuatannya membutuhkan waktu ribuan tahun. Mereka lalu mengeluarkan seluruh Pokemonnya, dan memperkenalkan Hawlucha yang baru ditangkapnya tadi kepada teman-temannya. Hawlucha menunjukkan pose kebanggaannya, yang dimana Chespin mencoba menirunya. Beberapa saat kemudian, mereka melihat sesuatu yang terbang di langit-langit. Berdasarkan data yang ada, tebing Kalos adalah tempat yang dikenal dengan banyak Sky Trainer, atau trainer yang suka bertarung sambil terbang. Satoshi sangat senang karena mempunyai pengalaman baru dalam pertarungan Pokemon. Sky Trainer memerintahkan Talonflame untuk menyerang musuhnya. Dengan mengkombinasikan Steel Wing dan Fire Blast, Sky Trainer Talonflame dapat mengalahkan musuhnya. Satoshi dan kawan-kawan menyaksikan pertarungan yang menegangkan itu. Sampai kemudian mereka dihampiri oleh seorang pria, yang mengkonfirmasi bahwa Sky Trainer sedang mengadakan pertempuran langit atau Sky Battle. Dia sendiri adalah instruktur, yang bertugas sebagai pemandu bagi para pendatang baru dan juga sebagai salah satu wasit untuk Sky Battle yang diadakan di tempat tersebut. Setelah mendengar penjelasannya, Satoshi dan kawan-kawan jadi ingin mencobanya, sehingga pria itu pun mengajak mereka untuk datang ke stadion. Sesampainya di sana, Satoshi dan kawan-kawan memilih pakaian terbang mereka. Yurika juga ingin mencobanya, tapi sayangnya karena belum cukup umur dan badannya pendek, dia tidak diperbolehkan untuk ikut berpartisipasi dalam pertempuran langit. Yurika mulai merengek-rengek minta untuk dibawa terbang juga. Sampai kemudian Citron mengeluarkan Pokemon untuk menenangkan adiknya. Meskipun sudah tenang, Yurika menyatakan bahwa dirinya sudah menjadi dewasa. Satoshi dan kawan-kawan dibawa ke ruang tabung, di mana angin diciptakan untuk meniupkan trainer, memungkinkan mereka untuk terbang ke udara. Instruktur menunjukkan caranya terbang, yang segera diikuti oleh Satoshi dan teman-temannya. Namun, Citron kesulitan menyeimbangkan tubuhnya dan terjatuh. Sementara Yurika yang iri, hanya bisa menyaksikan teman-temannya yang sedang bersenang-senang. Satoshi lalu mengeluarkan Fledgling dan Hawlucha, untuk melatih kemampuan terbangnya. Sky Trainer yang di awal tadi, tertarik dengan Satoshi dan kawan-kawan setelah melihat cara mereka terbang. Dia memperkenalkan dirinya adalah Nami, yang selain sebagai seorang Sky Trainer, dia juga merangkap sebagai seorang instruktur. Nami mengaku sedang mencari lawan bertarung, sehingga Satoshi mengajukan diri untuk menjadi lawan bertarungnya. Walaupun Satoshi masih belum menguasai caranya terbang, tapi Nami memutuskan untuk mengajarinya secara langsung lewat pertempuran langit. Satoshi kemudian mengeluarkan Fledgling, yang direspon Nami dengan mengeluarkan Talonflame, Pokemon bentuk evolusinya. Namun, Talonflame tidak menganggap Fledgling sebagai tantangan, melainkan memilih Hawlucha sebagai lawan bertarungnya. Satoshi mencoba menghibur Pokemonnya yang sedih, yang mana jika mereka berhasil mengalahkan Nami, maka Fledgling juga akan diberikan kesempatan untuk bertarung. Satoshi berjanji bahwa dia akan menang dan menyerahkan Pokemonnya kepada Yurika.
Sesampainya di tebing, pertandingan antar Satoshi versus Nami akan segera dimulai. Sementara Yurika mencoba menyemangati Fledgling, bahwa mereka yang badannya kecil tidak boleh berkecil hati. Talonflame melancarkan Peck, yang bisa dihindari oleh Hawlucha. Hawlucha menggunakan Flying Press, tapi Talonflame mampu menghindarinya dan membalasnya dengan Steel Wing. Talonflame kemudian menggunakan Brave Bird, dan Hawlucha berjuang untuk melindungi dirinya. Nampaknya Hawlucha tidak benar-benar bisa terbang, melainkan hanya meluncur saja. Hawlucha menggunakan Karate Chop, namun Talonflame menghindar dan menggunakan Fire Blast, berhasil mengenai Hawlucha. Melihat adanya kesempatan, Hawlucha menempel pada Talonflame. Talonflame yang merasa risih, melemparkan musuhnya itu ke bebatuan. Hawlucha berupaya mendaratkan Karate Chop, namun Talonflame lebih dulu menghitnya dengan menggunakan Steel Wing, hingga Hawlucha terlempar ke bebatuan dan tak sanggup lagi melanjutkan pertandingan. Sementara itu, Fledgling telah mengamati taktik yang digunakan oleh Talonflame. Satoshi menjadi bingung apa yang akan dikatakannya kepada Fledgling. Namun secara mengejutkan, Nami mengizinkannya untuk bertarung sekali lagi dengan menggunakan Fledgling. Sayangnya sebelum pertandingan itu dimulai, Tim Rocket tiba-tiba muncul untuk menangkap Talonflame. Tim Rocket berusaha melarikan diri, tapi agak sedikit terkejut melihat Satoshi dan kawan-kawan ternyata bisa terbang mengejar mereka. Serena menyuruh Fennekin melancarkan flamethrower, menembus balon udara Tim Rocket dan jatuh ke tanah. Tim Rocket akhirnya mengeluarkan Pokemon-Pokemonnya untuk bertarung. Satoshi mengandalkan Fledgling untuk menghadapi Tim Rocket, yang selain bisa membuat musuhnya kerepotan, Pokemon itu juga mampu membebaskan Talonflame yang tertangkap. Fledgling dan Talonflame pun bekerja sama untuk mengalahkan Tim Rocket. Setelah dipikir-pikir, ternyata Fledgling lumayan tangguh juga, sehingga Talonflame pun mengakui kemampuannya dan bersedia untuk bertarung dengannya. Sebelum pertempuran dimulai, Fledgling mengingat kembali taktik yang digunakan oleh Talonflame. Talonflame memulai dengan Steel Wing dan Fire Blast, namun Fledgling menghindarinya sambil melancarkan Peck. Talonflame menggunakan Brave Bird, sehingga Fledgling yang terpojok, kini sudah tidak bisa lari kemana-mana lagi. Namun untungnya Fledgling masih bisa menghindari serangan fatal tersebut. Talonflame berusaha menyerang lagi dengan Fire Burst, meskipun Fledgling mampu mengatasinya dengan Double Team. Ketika Talonflame akhirnya berhasil membakar musuhnya, di saat itulah Fledgling berevolusi menjadi Fletchinder, membuat Satoshi lega sekaligus gembira. Fletchinder kemudian menggunakan Flame Charge, move yang baru saja dipelajarinya. Meskipun sempat menghindar beberapa kali, tapi akhirnya Fletchinder berhasil mendaratkan serangan, membuat Talonflame tak sanggup lagi berdiri, memberikan kemenangan kepada Satoshi. Nami terkejut karena Fletchinder mampu mengalahkan Talonflame, terlepas dari bentuk evolusi yang belum sempurna. Setelahnya mereka pun mengucapkan selamat tinggal, dan Yurika berjanji akan kembali ke tempat ini kalau sudah dewasa nanti.